Jadi malam hari ini Bante Bundario sudah berapa hari habis? 2 ya? 3 hari. 3 hari. Bante Bundario sudah 3 hari habis. Terus ada Samanera juga baru datang hari ini. Samanera siapa namanya? Bagus. Agus. Nah, usia 31. 31 tahun. Iya. Tadi pagi Bante Wongsin juga sudah sempat beritahukan ke saya untuk nanti titip Samanera datang ke sini. Jadi makanya sudah dipersiapkan berapa supaya bisa tinggal. Terus yang nanti sambil lihat, sambil belajar. Sini cara belajarnya itu lihat pakai mata lihat, pakai telinga dengar, lalu pakai pikiran berpikir. Nah, ada yang baik, ada juga yang kurang, ada juga yang buruk. Nah, sama seperti kalau misalnya dimanapun itu hakim juga tidak semuanya itu baik, tidak semuanya lurus. Nah, polisi juga tidak semuanya bagus. Tentara juga tidak semuanya tertib. Ada saja mana yang kurang bagus. Tapi di sini kita datang tujuannya mau apa? Kita sudah masuk ke wihara berarti kan sebagai samana. Di dalam Buddha Sasana ini pun tidak semuanya samana. Sisa Sang Buddha ini bagus semua. Kalau misalnya bagus semua sejak zaman Sang Buddha juga tidak perlu dibuat peraturan-peraturan winaya. Makanya dibuat peraturan winaya itu untuk apa? Untuk menertibkan. Tapi apakah tertib? Juga tidak juga. Tapi kalau ada aturannya, ya minimal bisa dapat ada koridor, ada batasan. Sampai di mana batas maksimalnya? Sampai di mana bisa diberikan toleransi? Karena dalam toleransi itu juga ada toleransi juga. Dengan toleransi bukan berarti toleransi tanpa batas. Kalau seperti itu bukan toleransi namanya. Tidak ada toleransi tanpa batas. Toleransi juga ada batasannya. Dan itulah namanya toleransi juga mengandung toleransinya sendiri. Kan ada satu titik di mana kalau misalnya sudah keterlaluan, sudah terlewat batas, juga ada penaltinya. Dan dalam Buddha Sasana ini seperti itu. Dan kita di sini, para Bante di sini, lainnya, apalagi dari Indonesia, kita jauh-jauh seberang lautan, seberang pulau ke sini, sudah berkorban tinggal jauh dari kampung halaman, lalu berusaha untuk memperoleh sesuatu yang nantinya bisa dibawa pulang. Itu kurang lebih tujuannya seperti itu. Gimana bisa memperoleh apa yang dapat dijadikan manfaat untuk dibawa pulang ke Indonesia. Kayak di sini banyak ditemui berbagai hal yang mungkin kalau misalnya tinggal di Indonesia nggak ketemu apa-apa. Ya ketemu undangan sana sini, pergi sana sini, makan, tidur dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Bisa juga mungkin meditasi. Namun di sini ya lebih ke arah apa sih yang sebenarnya kegiatan biku itu, tinggal bersama biku itu seperti apa? Jauh lebih ke arahnya kita itu berada dalam kontak setiap harinya itu sama biku lebih banyak. Karena kalau misalnya dilihat dari Indonesia ya kan, kalau misalnya itu lebih banyak kontaknya dengan orang awam. Sementara antar biku kadang juga satu wihara pun kadang tidak bicara. Kadang bertemu juga tidak bicara masing-masing. Nah, tapi di sini diusahakan bagaimana cara itu seperti keluarga. Ada kakak, ada adik. Mana yang kurang juga dibantu. Kurang mampu, kurang kuat juga dibantu. Jadi seperti yang disampaikan di awal, kita mengharapkan semuanya sempurna, mengharapkan semuanya baik, nggak mungkin. Mengharapkan semua yang ada di tim seperti sepak bola misalnya, semuanya itu pemain bintang semua, juga pemain bintangnya seperti apa juga harus ada posisinya, juga ada kelemahannya masing-masing.
Tidak bisa nyerang semua, tidak bisa juga bertahan semua, tidak bisa juga jaga gawang semua, kan ada bagian-bagiannya. Nah itulah yang dikatakan ya, kita saling melengkapi jadinya. Namun yang utama tujuannya itu adalah satu, melatih diri sendiri. Begitu sudah punya bekal, mau keluar kemana ya terserah. Ibaratnya seperti orang itu sudah dewasa penuh, peraturan mana dalam winaya, pelanggaran berat, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, itu tahu, bisa bedakan, memiliki hiri otapa, memiliki rasa malu untuk berbuat jahat, serta takut akan akibat dari perbuatan jahat. Jadi tidak sampai melakukan hal-hal yang mana membawa kemerosotan serta kerugian serta kehancuran bagi dirinya. Makanya beda, orang sudah pakai jubah, ini kan seperti seragam. Kita pakai seragam ini harus berlaku seperti apa, juga beda. Kalau pakai seragam tentara berlaku seperti biku, juga tidak nyambung. Ya tentara, kalau dalam medan perang, pertanyaannya tentara apakah harus membunuh? Apakah harus angkat senjata? Kalau tidak angkat senjata, akan memberatkan kawan yang lainnya, rekan-rekan yang berjuang lainnya. Bahkan bisa mati sendiri. Maka harus angkat senjata. Tapi apakah tentara itu akan membunuh penduduk sipil? Juga tidak perlu. Tidak perlu. Nih lihat, bagaimana dalam tentara pun ada kode etiknya, ada aturan kapan bisa membunuh dan kapan tidak bisa membunuh, serta siapa yang dapat dibunuh dan siapa yang tidak dapat dibunuh. Ini dalam ketentaraan. Dan dalam kebikuan juga kita juga ada kode etiknya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana batasannya. Jadi ketika sudah tahu ini aturan yang awal. Aturan jadi fungsinya untuk apa? Untuk menjaga diri kita agar tidak sampai melakukan kesalahan yang mana akan membuat semakin jauh dari jalan untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Karena ini yang tujuan utama. Bagaimana caranya supaya bisa secepat mungkin itu mencapai pemutusan dari penderitaan. Kalau mau cepat, tentunya jalannya harus benar. Kalau jalannya salah, ya putar-putar di sana. Dan ujung-ujungnya malah bisa-bisa tidak ketemu apa yang jadi tujuan. Makanya perlu aturan itu, winaya itu. Ya. Sang Buddha, kenapa ketika beliau akan mencapai Mahaparinibbana, beliau berpesan kepada para biku bahwa apa yang akan menjadi pengganti beliau setelah beliau tidak ada, itu adalah Dhamma Winaya. Dhamma Winaya inilah yang nantinya akan menjadi pengganti dari Sasada, akan menjadi pengganti dari Tathagata setelah Tathagata telah tiada. Jadi beliau tidak menunjuk biku mana, biku ini, biku itu, tidak. Beliau menetapkan Dhamma dan Winaya. Jadi kita jaga Dhamma dan Winaya ini. Selama Dhamma dan Winaya ini dijaga, maka selama itulah Buddha Sasana yang terjaga. Kemudian saya harapkan, sekalipun masih sebagai biku baru, sekalipun masih memiliki satu wasa, sekalipun masih samanera, harus punya tujuan sampai ke sana. Karena anak kecil juga akan dewasa. Biku-biku besar, biku-biku tua, biku-biku sepuh, beliau juga pernah melalui masa-masa sebagai samanera, sebagai biku nawaka, sebagai biku majima. Jadi ketika sampai di sana, inilah kita juga perlu berpikir, memikir untuk ke sana. Kita mau bagaimana? Apa sih yang dapat kita berikan untuk membalaskan, ataupun membayarkan, katakanlah membayarkan, karena apa yang kita terima saat ini berasal dari sokongan upasaka upasika, sokongan umat berkeyakinan.
Masa ketika kita sudah memperoleh sokongan itu untuk melewati hidup dari satu hari ke hari berikutnya, masa tidak ada pemikiran sedikit pun? Apa sih yang dapat kita lakukan untuk membalas apa yang Buddha Sasana ini telah berikan untuk memelihara diri kita? Jadi harus ada pemikiran ke sana. Kayaknya ini yang ingin dititipkan. Terjadi biku di dalam Buddha Sasana bukan hanya sekadar menikmati segala fasilitas yang ada, bukan hanya sekedar untuk memperoleh warisan dari apa yang telah Buddha Sasana ini tinggalkan, seperti banyak wihara di mana-mana, banyak bangunan, banyak perolehan dan sebagainya. Bukan itu. Tapi bagaimana caranya kita berpikir untuk menjaga Buddha Sasana ini agar tetap lestari. Apa yang sudah ada itu dijaga, kalau bisa ditambahkan. Sementara apa yang masih kurang dari diri kita, ini yang utama. Nah, bagaimana caranya diri kita berlatih? Ini yang selanjutnya adalah untuk pribadi masing-masing. Nah, jadi secara winaya sudah diberikan, secara tujuan, pandangan untuk bagaimana kita memiliki tujuan akan kelangsungan dari Buddha Sasana ini juga sudah diberikan. Jadi ini lebih kepada bagaimana pribadi kita selanjutnya, diri kita untuk menempuh jalan itu. Karena Samanera di sini baru datang juga biar tahu, ada gambaran kira-kira kalau hidup di sini itu seperti apa. Jadi budaya di wihara hutan, ya, wihara hutan Thailand, maksudnya biku Dutangga Tamatana, dari garis tradisi Lumpuman Buridato, dimana kami itu menjalankan Dhamma Winaya yang telah ditetapkan oleh Sang Buddha, serta juga ada peraturan-peraturan dari Sila Dutangga yang kami jaga, ya. Seperti makan 1 kali dalam sehari, bagi pindapata, makan dengan pata. Nah, ini peraturan tambahan. Dimana kalau misalnya berbicara dari tarik garis winaya itu salah tidak? Tidak pindapata, juga tidak salah. Tetapi kami berusaha untuk menjalankannya, untuk menjaga tradisi ini, ya, agar jangan sampai hilang. Karena kalau bukan kami yang menjaganya, siapa? Kami yang lahir di sini, kita yang jadi biku tidak menjaga budaya baik yang kita miliki, lalu siapa yang mau jaga? Orang dari keyakinan lain suruh jaga, suruh mereka pindah patah, itu tidak mungkin. Jadi ini tanpa kita menjalankan itu seperti itu. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan hidup selama kita tinggal, itu adalah tanggungan dari guru, tanggungan dari acarya. Bukan lagi kita seperti orang awam pada umumnya yang mana harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Karena kita di sini tidak bertani, tidak berdagang, tidak bekerja seperti di perusahaan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada penghasilan tetap. Sementara penghasilan yang diperoleh yaitu dari pindapata itu. Jadi penghasilan satu-satunya orang biku itu ya dari pindapata itu. Orang berkeyakinan itu memberikan, ya itulah yang diterima. Mau bagus, mau jelek, ya itu. Mau makanan enak, mau tidak enak juga ditelan. Adanya itu. Kalau lebih banyak sedikit ya bisa pilih. Tapi kalau adanya begitu, ya terima. Kan kita sebagai biku. Makanya itulah latihan. Sementara barang-barang lainnya, barang-barang pakai, ya juga tergantung ada atau tidak. Ada juga ya sudah berusaha untuk bertahan, berusaha untuk bersabar. Nggak mungkin lah selamanya miskin. Nanti juga ada. Seperti yang Lumpo pernah bilang, kalau manusia itu nggak lihat, dewa itu lihat. Jadi jangan takut. Yang penting jadi biku yang baik saja. Jaga Dhamma Winaya dengan baik saja.
nanti ada waktunya. Buah kebajikan yang kita timbun itu nanti ada waktunya berbuah sendiri. Kita tidak perlu minta, tidak perlu mengejar-ngejar, nanti akan datang sendirinya jika memang itu milik kita. Yang terpenting itu latihan saja, jaga diri saja dengan baik, jalankan Dharma Winaya dengan baik, melatih meditasi selama di sini sungguh-sungguh yang Lumpur ajarkan untuk meditasi, tidak perlu pikir macam-macam. Di luar sana bagaimana sudah melewatinya, masa sudah sampai seusia ini masih belum tahu juga, masih penasaran juga di luar sana seperti apa sih, masih mau cari-cari lagi jalan duniawi. Ini sudah sampai di sini, ya sudah cari jalan untuk mengakhiri penderitaan secepatnya. Kalau untuk meditasi, nah, objek meditasi di sini lebih dianjurkan untuk pakai objek anapanasati, pernapasan, sambil menambahkan kata Buddho. Nah, mungkin di Indonesia juga sudah diajarkan nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Lalu jalan cangkama juga, pada saat jalan kaki kanan Bud, kaki kiri Do. Sebenarnya yang namanya biku kamatana itu harus ada dalam sehari, itu jalan cangkama setidaknya beberapa menit, 15 menit atau 30 menit, kalau bisa berjam-jam juga kalau tidak lelah, jalan mundar mandir, bolak balik, Buddho. Karena kalau misalnya duduk saja juga kadang ngantuk, kurang ada pergantian posisi juga tidak baik untuk tubuh. Jadi makanya kalau pegal, ganti posisi, jalan, buat rileks juga, terus buat latihan juga. Tidak perlu takut keadaan gelap, takut injak apa, penerangan juga cukup, yang penting terang. Pasang lilin, bisa lihat ada binatang nggak, konsentrasi. Inilah latihan sebagai seorang samana itu seperti itu. Bukan hanya sekedar jalan sana, jalan sini, foto di sana, foto di sini, ke tempat ini, ke tempat itu. Semakin banyak tempat juga, semakin pusing sendiri. Boleh dibilang para Bante di sini, ya, beliau dari Indonesia ke sini, ada yang sudah sampai 1 tahun di sini. Itu bisa dihitung tempat yang sudah dikunjungi. Saya sendiri 9 tahun di sini, tempat yang sudah saya kunjungi di Thailand juga bisa dihitung dengan jari, mana-mana saja. Jadi bukan berarti seperti pelancong, sana sini, lihat sana, lihat ini, jalan terus tanpa tujuan. Kalau seperti itu, apa yang dipelajari? Apa yang didapat? Kalau mau belajar, diam, lihat tempat itu. Pertama mungkin cari dulu, kira-kira mana sih yang cocok, mana sih tempat yang kiranya bakal jadi manfaat untuk diri kita ke depannya, dan dapat kita ambil, kita adopsi. Nah, kita pilih. Lalu setelah pilih, sudah fokus di sana, fokus jalani terus sampai benar-benar matang. Begitu sudah matang itu baru keluar, bawa itu semua, terapkan itu semua. Ini yang diharapkan. Jadi dalam meditasi itu, dalam praktek patipada, pada sila, samadhi, panya, jalan mulia beruas 8 itu satu-satunya jalan untuk mencapai akhir dari penderitaan. Semua juga sudah tahu, hanya jalan ini yang Sang Buddha ajarkan, mulai dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, konsentrasi benar, perhatian benar, konsentrasi benar, ada 8. Kalau misalnya dilihat, kita sebagai seorang samana, ini semua itu benar-benar begitu memungkinkan sekali untuk berkembang secara optimal. Mengapa seperti itu?
Karena kalau kita jalani hidup sebagai umat awam, pemikiran kita otomatis akan jauh untuk dapat diarahkan ke sini. Karena harus berpikir ini, berpikir itu, bagaimana besok memperoleh makan, bagaimana harus mencari uang dan sebagainya. Jadi keruh di sini. Tapi sebagai seorang samana, besok mau makan apa? Ya tidak perlu pikir, tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir. Ada ya dimakan, tidak ada juga ya sudah. Mati pun tidak masalah. Mati dalam Dhamma Winaya, mati di dalam keyakinan dan tekad kuat terhadap Dhamma. Tidak akan meleset, tidak akan jatuh ke alam rendah. Tuh. Seorang biku itu harus seperti itu, harus kuat, tahan banting, lalu berusaha terus menerus jalani apa yang sudah ada. Semuanya di sini sudah mendukung lah faktor-faktornya. Ada waktu di mana rasanya tidak kurang waktu untuk melatih diri untuk sendirian, rasanya tidak kurang. Mau cari waktu kapanpun ya tergantung dari bagaimana kita mencarinya, bagaimana kita mau meluangkannya. Kecuali kalau misalnya kita tidak dapat mengaturnya, yang ada ya 24 jam pun tidak akan cukup, tidak akan pernah ada waktu untuk kita melatih diri. Jadi untuk malam ini sebagai pertemuan pertama yang saya coba ingin terapkan setidaknya sekali dalam seminggu. Itu kita ada saling dengar, ada kita saling bicara, ada siapa mau memberikan pendapat, kurang lebih seperti itu. Karena kalau misalnya tidak ada sama sekali, juga tidak tahu apa yang dapat dipelajari. Nanti ujung-ujungnya mengatakan kalau di sini tidak diajari apa-apa. Sebenarnya bukannya tidak diajari apa-apa, tapi yang diajarinya itu mau atau tidak, bersedia atau tidak. Dan posisi saya pun bukan posisi yang mengajarkan. Nah, ini perlu diingat. Desa Manera juga tahu. Kalau posisi saya di sini, saya tidak sedang mengajarkan. Saya sedang sama-sama memberikan motivasi, sedang sama-sama memberikan saran. Karena saya juga di sini saya juga belajar. Nah, saya pun belajar. Makanya ini sekedar kita saling memberikan semangat supaya kita itu tetap satu rasa. Jadi sama seperti air laut. Air laut baik di tepian maupun di tengah juga rasanya sama. Asinnya sama. Asin-asin juga. Itu yang diharapkan sebagai kakak dan adik gitu. Siapa lahir duluan, kakak. Nah, jadi ini untuk hal ini ya rasanya cukup untuk masing-masing mengembangkan diri sendiri. Lalu untuk hal satu lagi yang ingin saya sedikit sampaikan ya, karena rasanya sebelum-sebelumnya saya sendiri belum pernah menyampaikannya. Belum pernah. Tapi ini hal yang baik. Jadi makanya ingin saya sampaikan ya pada para Bante, khususnya ya Bante yang baru, Bante yang lama juga. Walaupun kita itu wasa mungkin berdekatan atau mungkin hanya selisih bulan habisnya, ini sebaiknya kan saya sarankan sebaiknya kalau panggil yang lebih senior dipanggil dengan kata Bante di awal, Bante. Sementara yang senior panggil yang lebih junior. Kalau secara winaya memang diperbolehkan untuk panggil langsung dengan namanya atau panggil dengan kata awuso, itu boleh secara winaya. Di sini ya sebaiknya pakai awuso atau pakai Bante juga tidak apa-apa. Saya pun memanggil kalian, kebanyakan saya akan panggil dengan awalan Bante dulu.
Ini untuk mencerminkan bagaimana sih diri kita itu punya sopan santun, punya tata krama, bukan buat siapa-siapa. Sebenarnya yang bukan untuk orang yang dipanggil itu. Orang yang dipanggil itu ya tidak dapat apa-apa juga. Mau dipanggil Bante, mau dipanggil namanya juga tidak dapat apa-apa. Tapi cerminan diri kita itu terhadap orang yang lain yang mendengarnya. Nah, ketika kita ada tata kramanya, orang lain yang mendengarnya, itu memiliki rasa segan tersendiri terhadap diri kita. Tahu kalau diri kita itu orang terpelajar, orang yang terdidik, orang yang punya sopan santun. Ini saya titipkan, kalau bisa seperti itu. Nah, kalau bisa, kalau tidak bisa juga ya. Sekali lagi, ada yang berada di bawah kendali saya dan ada juga yang berada di luar kendali saya. Untuk hal yang baik. Atau mau pakai tan juga boleh, tan. Tan apa? Tan rizki misalnya. Kalau sini kan tan. Biasa ajan-ajan pun pakai kata ini untuk lebih yang muda. Pakai keruba juga boleh, silakan. Itu bagaimana, yang penting ada awalannya ya. Agar jangan sampai langsung panggil nama, karena kesannya bagi yang dengar ya, bagi yang dengar, kalau umat awam yang dengar, apalagi khususnya umat awam dari Indonesia, mungkin pikir ya tidak jauh berbeda dengan mereka sama-sama teman panggil begitu, kok Bante sama-sama Bante kayaknya nggak beda gitu kan. Nah, makanya biar kalau misalnya ada umat awam dari Indonesia juga mereka dengar, nah jadi Bantenya ada tata keramanya juga, ada sopan santunnya juga, ada aturan juga, makanya kan mereka jadi lebih segan. Jadi ini yang ingin saya titipkan.